Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas psikologi klinis. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rumiani, SPSI, MPSI selaku dosen pengampu kami. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas adalah adiksi gadget. Adapun anggota kelompok kami yaitu Laura Elsa, Mutia Amrila, Yesi Mainani, Salzabila, dan Safina Azra. Sekarang kita masuk ke latar belakang kasus mengenai adiksi gadget yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia atau APJII, terjadi peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Pada tahun 2019, APJII merilis data jumlah pengguna gadget di Indonesia, di mana pada tahun 2018 jumlah pengguna gadget mencapai 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta penduduk Indonesia atau 64,8% penduduk Indonesia. Data survei APJII pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kelompok usia 10 sampai dengan umur 14 tahun mengalami peningkatan penggunaan gadget sebesar 66,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa remaja awal mengalami peningkatan penggunaan gadget tertinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja telah menjadi pengguna gadget. Dikutip dari Diskominfo Jawa Barat, Dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Kristiana Siste SPKJ, menyampaikan bahwa kenaikan kecanduan internet pada remaja meningkat hingga 19,3%. Dari 2.933 responden remaja di 33 provinsi di Indonesia yang dilakukan riset, 59% diantaranya juga mengaku mengalami peningkatan durasi online per hari, dengan rata-rata 11,6 jam per hari. Sementara itu, orang-orang dewasa juga mengalami kecanduan internet. Intensitas dan frekuensi terhubung dengan internet mengalami peningkatan. Adiksi smartphone atau gadget merupakan pola atau perilaku maladiktif atau tidak sesuai tuntutan lingkungan yang muncul karena penggunaan smartphone yang berlebihan. Menurut Karinawan dan Cahyanti, dalam jurnalnya menyebutkan bahwa definisi adiksi smartphone adalah perilaku penggunaan ponsel secara berlebihan yang dapat dianggap sebagai gangguan kontrol impulsif yang tidak memabukkan dan mirip dengan judi patologis. Faktor-faktor penyebab dari adiksi gadget. Melalui hasil penelitian, Yuwanto mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan gadget. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu terdiri dari beberapa faktor mengenai gambaran karakteristik individu. Yang pertama adalah sensation seeking, yang kedua self-esteem yang rendah, yang ketiga kepribadian ekstravensi yang tinggi, yang keempat adalah kontrol diri yang rendah. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Paparan media yang tinggi seperti iklan smartphone menjadikan salah satu penyebab dari kecanduan smartphone. Hal ini merupakan faktor dari luar individu. Faktor yang ketiga adalah faktor situasional. Dalam faktor ini, smartphone digunakan sebagai sebuah sarana untuk menghilangkan atau menghadapi situasi psikologis yang membuat individu merasa tidak nyaman. Faktor situasional ini meliputi stres, kesedihan, kesepian, kecemasan, dan kejenuhan belajar. Faktor yang terakhir yaitu faktor sosial. Faktor sosial adalah penyebab kecanduan smartphone sebagai salah satu sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain, meliputi mandatory behavior dan tingginya connected presences. Yang selanjutnya yaitu akibat menimbulkan dari penggunaan gadget yang berlebihan, yang dimana dapat memunculkan efek samping pada kesehatan fisik dan psikologis individu, seperti depresi, perasaan cemas, fokus menjadi kurang, gangguan bipolar, dan gangguan pada kesehatan mata. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu di masa depan, terutama terhadap anak usia remaja, yang dimana saat ini gadget menjadi prioritas utama mereka dalam berkomunikasi.
Kemudian dikutip dari data penelitian yang diperoleh dari Kominfo dan UNICEF tentang aktivitas penggunaan internet dan gadget remaja Indonesia, bahwa 98% remaja mengerti cara penggunaan gadget dan 79,5% diantaranya adalah pengguna gadget dan pengguna internet. Nur Eva tahun 2021. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik selanjutnya. Kapan sih individu dikatakan mengalami adiksi gadget? Ketika mereka mengalami gejala-gejala berikut ini, seperti yang pertama, bermain dan menghabiskan waktu secara berlebihan, ditandai dengan durasi bermain dari 8-10 jam per hari. Kedua, adanya gangguan di dalam tugas dan kewajiban sehari-hari. Contoh, melupakan kebutuhan seperti makan dan tidur. Yang ketiga, tidak bisa melepaskan kesibukan dari gadget. Yang keempat, ditandai dengan sikap marah atau agresif ketika diminta untuk berhenti bermain gadget atau game online. Oke, baik Pak. Oke Pak, Bapak ini kan saya mau bicara tentang gangguan kesehatan akibat dari kecanduan game. Iya. Kebetulan kemarin saya baca berita ada Wawan yang kata viral Pak ya, sempat kata dirawat di sini. Itu awal ceritanya itu gimana Pak? Sejak kapan Wawan mau masuk sini Pak? Wawan itu 4 bulan yang lalu baru masuk. Dia diantar oleh seorang ibu Sri yang dia tuh PSM ya, pekerja sosial masyarakat, melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memberi info ke saya ingin membawa pasien dari salah satu rumah sakit jiwa ke Yayasan Jamrut-Biru dalam kondisi sangat memprihatinkan, kondisi fisiknya sangat kurus sekali. Nah, waktu itu ditimbang hanya 23 kilo ya. Juga tanya ke keluarganya, Pancu ya menyatakan Pancu memang Wawan ini dulu dia tuh sering main game sebelum saraf tangannya ini nggak berhenti, selalu melakukan seperti memainkan gadget. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kecanduan atau adiksi gadget. Yang pertama adalah memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang terdekat. Yang kedua, kita bisa mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Yang ketiga, menghapus beberapa aplikasi yang bisa membuat kita kecanduan. Yang keempat, memberikan batasan waktu untuk menggunakan gadget. Yang kelima, menyimpan gadget di dalam tas saat sedang bepergian. Dan yang terakhir, mempelajari dampak dari kecanduan gadget. Baik, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana adiksi gadget adalah perilaku maladaptif atau perilaku yang muncul tanpa ada tuntutan lingkungan yang timbul akibat penggunaan yang berlebihan. Dalam jurnal Karuniawan dan Cahyanti 2013, dijelaskan bahwa adiksi gadget dapat memunculkan gangguan kontrol impulsif seperti judi patologis. Peningkatan gangguan adiksi gadget rata-rata terjadi pada anak-anak kisaran usia 10-14 tahun, sedangkan untuk yang berusia dewasa menjadi kecanduan terhadap gadget. Faktor munculnya perilaku adiksi gadget disebabkan beberapa faktor, seperti faktor internal, eksternal, situasional, dan sosial, yang memiliki pengaruh paling kuat. Selain sebab yang dimuncul, ada pula akibat yang ditimbulkan seperti perasaan cemas, gangguan bipolar, dan depresi. Dari sebab akibat yang mulai muncul, ada juga gejala yang dapat timbul akibat kecanduan perilaku ini, yaitu tidak dapat terlepas dari smartphone, muncul sikap mudah marah, dan melupakan kebutuhan biologis. Untuk menghilangkan gangguan dari perilaku tersebut, diperlukan solusi seperti membiasakan diri bersosialisasi, memberikan batasan waktu dalam bermain gadget, dan mengetahui dampak yang dapat muncul dari kecanduan smartphone tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi adiksi gadget. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.